ini si epic loh. Semuanya turun di sini langsung berdarah. Gue udah nggak tahu ini ada berapa orang yang bakal langsung tereliminasi karena semuanya jatuh, semuanya tembak-tembakan. Bahkan elimination pitnya bingung mau yang mana dulu nih. Vademort dan juga Mineral sudah menjadi balon tadi. Mereka turun ke bawah. Itulah yang tadi Eldoge peragakan. Oke. Jadi kalau kita knockdown, kita akan terbang dan akan menjadi balon. Seperti Kraibu juga. Rosemary lihat, dia tidak bisa menapak di tanah. Dia tinggal pasrah aja pulang ke lobby. Atau turun ke bawah maksud saya. Iya, antara dua ya. Mau ke lobby atau ke bawah. Jadi Iya. bisa pilihannya dua. Yang penting intinya udah mending soy gitu Iya, kan. dia ke bawah terus langsung dapat senjata juga. Tapi minimalis sih Jel. Ada kesempatan gitu. Kesempatan kedua. Kayak Raisa ya. Ah benar, tapi juga kalau kita lihat kali ini point of view dari seorang Audrey, dia sudah melakukan lootingan-lootingan juga, ada M4 di depannya tapi tidak diambil dan langsung mendapatkan satu elim dengan cukup mudah menuju ke arah banyak pemain yang memang sudah melayang-layang. Ini namanya kata Audrey ya, ini mah shooting gallery buat gue. Ini ajang latihan banget coy buat gue ya kan. Enak banget dia udah bisa dapetin banyak orang yang udah jatuh ke bawah. Jadi ya itu dia selebrasinya udah selesai kayaknya. Semuanya pada turun ke bawah dan Audrey melayang tinggi ke udara. Ya, masih bisa diselamatkan tapi ternyata tidak. Karena kalau kita melayang, teman kita nembakin kita, akhirnya kita selamat lagi Cijel. Itu yang menjadi menarik. Harus ditembak sama temen. Nah, karena tadi yang nembak bukan temennya, jadi bye-bye. Ya, langsung pulang ke lobby. Memang kalau kita temenan hati-hati, bisa ditembak. Dimakan dari belakang gitu Bisa maksudnya. juga. Iya. Soalnya kan ada orang yang bilang makan jagung di gunung. Cakep. Di depan dukung, di belakang nikung. Hati-hati tikungan tajam kayak di puncak ya. Hati-hati. Baru mulai, sudah mulai ke baper-baper ya, jangan ya. Ini Gak baru apa-apa. baru pemanasan gitu udah pada semangat kayaknya. Showmatch, ya, betul. showmatch. Kita juga caster pemanasan gitu loh. Karena kalau kita lihat dari live statusnya aja masih 78. Ya. Tadi kan dari 80, sekarang 78. Kayaknya udah selesai nih selebrasi dari Floating Island-nya. Mungkin the real fight-nya nanti di bagian bawah Erangel kali ya. Ya, hanya tersisa beberapa pemain saja seperti yang kalau kita lihat Rosezi menggunakan nama lamanya saat dia bersama dengan Aura. Lolos ke SEA pada waktu itu season yang ketiga dan saat ini kembali menggunakan nama Rosezi. Kita lihat juga Rosezi mendapatkan kembali pastinya elimination dengan cukup mudah karena tidak bisa melawan satu pemain poin di depannya. Iya, mau gimana pun juga akhirnya jatuh ke tangan Rosesi dan kita ngelihat di atas masih ada Hans For You, nampaknya niat banget ini Hans For You masih berusaha untuk mencari-cari kembali beberapa player ya. Gue gak enak banget tuker tambah, ketahuan banget sering tuker tambah HP gitu. Realme gitu misalkan. Dan kita kalau lihat sekarang dari Miliano baru saja dibahas dari Dunia Games nampaknya berhasil untuk menumbangkan satu player dari EVOS. Kali ini benar-benar sengsara banget untuk EVOS karena dua playernya sudah dikembalikan begitu saja. Bahkan dari Dunia Games kali ini Rancid dan juga Miliano bakal langsung dipush oleh Microvok dan juga Liza. Isaac Microboy datang dari dua arah yang berbeda. Isaac dari sebelah kiri dengan Uzinya melakukan tembakan kembali menuju ke arah seorang Rancid. Terlihat juga kepala dari Rancid namun belum ada headshot yang menuju ke arah kepalanya. Terus mencari angle yang berbeda. Ternyata McClary datang dengan sebuah sepeda tanpa adanya suara. Sudah berada di sebelah kiri. Untung saja Isaac sadar kedatangan dari seorang McClary dan akhirnya McClary didapatkan oleh Isaac. Tapi backup dari Rancid juga cepat menuju ke arah dirinya. Isaac pemain yang sulit untuk didapatkan, sulit untuk di take down, namun kali ini butuh dua pemain untuk mendapatkan satu Isaac. Microboy sendirian saja berada di angle yang sulit, dia harus menjaga dua sisi yang berbeda. Dua datang, satu didapatkan. Microboy akankah bisa untuk mendapatkan dua sekaligus kala Miliano datang menuju ke area depan dengan Uzinya reload terlebih dahulu, namun juga tembakan demi tembakan terus dilakukan. Akhirnya Miliano lah yang mendapatkan Microboy. Semua pemain EVOS rata. Kita melihat dari BNW, salah satu tim yang tadi sempat kita bahas juga, tim community yang berhasil untuk upgrade menuju ke tier profesional dan ternyata barrier. Satu Nitsi Connect menuju ke arah NFT. Ramones ditumbangkan begitu saja. Kopin pun sadar adanya drone di sebelah kiri. Langsung saja mengalihkan perhatiannya ke arah drone. Terus memberikan sebuah pressure, bahkan barrier sudah maju menuju ke area depan, garis terdepan dari penyerangan. BNW 88 drone melakukan proning terlebih dahulu, bangkit dia melakukan tembakan terlebih dahulu, namun ternyata barrier cepat responnya, tembakan lagi ditunjukkan dan akhirnya barrier lah yang mendapatkan seorang drone. Berasap sudah kendaraan yang berada di area ini. Kalau saja Zone menyadari hal tersebut ditembak, bisa membuat barrier pun pulang ke arah lobby. Yes, benar. Tapi tadi tidak dapat timingnya ya. Dan Barrier sebagai salah satu player comeback juga yang sebelumnya bermain di PMPL Season 1 di tim Siren. Mereka juga lagi berusaha nih untuk membuktikan kapabilitasnya untuk bermain di PMPL Season Spring ini. Jadi sangat menarik Spring 2022, namun ternyata apa yang terjadi di area ini? Mineral, pemain yang tadi memulangkan Microboy, tumbang mereka dengan cepat oleh GPX Team.
yang juga akhirnya memiliki perwakilan di PMPL Spring 2022. Ya, betul. GPX ya. Tahu nih, salah satu tim e-sports yang dimana masa atau fansnya itu lumayan besar juga. Ya, sangat luar biasa pastinya dukungan dari fans pemain-pemain GPX di kolom live chat, di kolom komentar. Terus ramaikan kolom live chat kita. Ini kita belum mulai untuk match yang dihitung poinnya, Cijal. Betul. Kita baru pemanasan, namun sudah sangat panas di situ. Tapi kelipet Gampang. posisinya. Oh, kelipet. Saya kira kan posisinya berdiri kan sepedanya, ternyata ada kelipet. Jadi dari lipat lo harus bikin jadi bentuk sepeda. Iya, harus gerakit dulu, pakai obeng segala Lama ya? macam. Iya, memang lama. Selesai gamenya dong. Lo baru bikin baru selesai bikin sepedanya gitu. Ya, untung bikinnya sepeda. Kalau mobil lebih lama lagi. Jadi ini game apa? Battle Royale, mohon maaf. Iya, bukan rakit-rakitan. Tapi yang sedang kita lihat kali ini sedang merakit asa nampaknya pemain-pemain dari BNW. Sebuah pembuktian tersendiri. Flux mundur, namun ternyata gagal karena diketahui posisinya. Karena kalau kita mundur itu lebih lambat kecepatan dari kendaraan tersebut. Dan kalau kita berpindah juga ke point of view dari Rosemary, akan menghadang dua pemain yang datang dari BNW 88 menuju ke arah pintu. Namun ternyata pintu yang lain, pemain BNW tidak hilang akal, tidak kehabisan akal mereka. Tidak mendapatkan satu pintu, pintu yang berbeda. Bahkan Barrier membuktikan kembali pemain yang sempat bermain bersama Siren di season yang pertama, bersama Ray 2000 juga di season yang pertama. Betul, karena Ray 2000 tidak ada sekarang, adanya Barrier. Walaupun sama-sama dari Siren dan kali ini the last man standing dari BNW Barrier. Lagi bakar-bakaran barbecue party dan semuanya rata. Wah gila ini. Mana masa depannya? Tapi kita juga melihat ternyata fight masih terus terjadi melibatkan pemain dari Bigetron Red Aliens. Ada Liquid yang sudah menumbangkan satu pemain yaitu Batman. Masih ada pemain yang lainnya, Ramones, yang sedang diincar oleh Liquid kali ini dengan sebuah UMP. Tembakan demi tembakan juga ditunjukkan oleh Liquid, sangat sakit sekali empower dari pemain yang satu ini. Bahkan tumbang dua pemain NFT menyisakan satu yang terakhir, Flippy. Yes, Flippy di belakang sana dan jauh di Mato dan kayaknya bakal runaway aja. Real nanti yang akan kita lihat di real match-nya saat UMP digunakan nanti. Namun kita juga menyaksikan bagaimana Daybot, pemain yang kemarin sempat mencicipi pelatnas, ternyata harus tumbang oleh pemain-pemain dari dunia games. Betul, dan kali ini kayaknya dari dunia games cukup bisa dibilang apa ya, mereka cukup rapi untuk melakukan setup di sini. Adanya Flyboy dari kejauhan juga menggunakan senjata AWM. Dan ini akan membuat sebenarnya setup dari dunia games ini lebih kokoh. Tapi ternyata Satar tidak mau membiarkan dunia games bisa berleha-leha di atas bukit. Dengan beberapa utility terus-menerus dilontarkan ke arah bagian depan juga. Dan kali ini Satar cukup percaya diri untuk langsung melakukan close combat. Berhasil untuk mendapatkan satu, menghindar kembali dari Satar. Dan ternyata masih bisa mendapatkan satu dan tidak dikembalikan oleh seorang McLady. Ini luar biasa. Sebuah pertahanan yang ditunjukkan oleh kedua tim. Ya, sangat-sangat baik defensif dari dunia games. Sementara waktu ini bahkan menumbangkan dua pemain dari Genesis Dogma, juara bertahan kita. Nichil datang melakukan sebuah tembakan dan paman Nichil dipulangkan oleh semua pemain dari dunia games. Yes, pergerakan yang cukup barbar tadi dari paman Nichil nampaknya tidak berhasil untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi bergeser kembali 5 tim yang masih bertahan. Di sini ada Bigetron Red Alliance yang sudah mulai melakukan setup juga di tiang sutet. Adanya satu player Zuxi yang diutus untuk berpindah tempat, repositioning untuk mencari informasi lebih luas pastinya juga berkeliling menggunakan mobil dan ternyata dapat informasi. Di depan sana ada Geek Fam yang lagi santuy. One hit headshot menuju Catalyst. Ya, sangat luar biasa predik yang ditunjukkan oleh Zuxi. Dia tahu di mana kepalanya. Itu yang terjadi sehingga headshot tadi menuju Catalyst dan membuat ada sebuah space untuk rekan-rekannya bisa maju. Pembuatan space yang bagus dari Zuxi, momentum yang dia ciptakan. Betul, momentum, dan kali ini Luxi juga lagi berusaha untuk mendapatkan sebuah momentum lemparan nade ke arah bagian rumah jamur. Connect nades-nya, Toms tertumbang. Membuat sisi defensif dari Geek Fam kali ini diacak-acak satu persatu. Audrey sudah mulai ketahuan juga posisinya di mana. Predict nades, 2 combo. Wah gila, mateng banget nades-nya dari Tachibana. Dan kali ini nampaknya seorang Liquid pun berhasil untuk diselamatkan. Ya, combo nets yang sangat baik sekali dari Zuxi dan juga Luxi menuju satu pemain dari Geek Fam, membuat Maybe hanya bisa pasrah dengan sebuah sepeda menuju ke area belakang. Sepeda ini juga pastinya menjadi andalan karena tidak ada suara sehingga senyap saja tidak ketahuan bergerak ke arah mana seorang Maybe. Yes, asik banget ya. Gue suka banget ngeliatin adanya sepeda sebagai fitur vehicle baru juga dengan apa ini di mode anniversary ya. Dan juga melihat kembali Maybe tadi yang lagi berusaha untuk survive seorang diri aja. Mungkin udah ketahuan posisinya, tapi kita lihat kemanakah circle-nya akan berpindah.
Masih kita saksikan kali ini Dunia Games menjadi tim yang sangat-sangat panas untuk di showmatch kita karena 13 elimination untuk sementara waktu. Wow. Sudah dikumpulkan oleh Dunia Game. Yuhai Boy bergerak dia melakukan sebuah predict shoot menuju ke area depan, maybe membuka sebuah shieldnya, membuat peluru dari Yuhai tidak bisa menembus shield tersebut. Bergerak juga pastinya dengan satu kendaraan bagi yang dia miliki, ada backup dari Luxi dan juga Zuxi dari area atas. Wah, ini seru banget nih Maybe dengan 2 shield Wow. di kiri dan juga di depan. Tapi ternyata Tergempur. dibakar. Barbecue party. Wah, gila. Ekstrim banget ini utilities yang digunakan oleh Bigetron Red Alliance. Membuat Audrey. Maybe. Mau kemana lagi? Dia nggak bisa kemana-mana. Walaupun namanya Maybe, tapi kali ini kayaknya udah nggak ada Maybe buat dirinya. Ya, sudah sangat sulit, bahkan bisa kita katakan tersiksa dia Iya. di area shield tersebut, disiksa oleh pemain Bigetron Red Alliance yang sangat-sangat ganas sekali. Sangat tega apa yang mereka lakukan kepada seorang Maybe, bahkan ketegaan tersebut masih akan terus ditunjukkan. Keganasan ini masih terus akan berlanjut karena tidak sampai di sana saja, mereka masih mencari di manakah elimination yang lain. Ya, ini asik banget sih. Gue ngelihat Bigetron Red Alliance serius untuk bermain di fun match. Mungkin ini adalah pertanda juga bahwa mereka akan seserius itu untuk bermain di PMPL Spring. Dan lagi-lagi Liquid mendapatkan satu shot menuju ke Fly Kido. Liquid yang kita lihat sudah mengumpulkan 5 elimination, cukup galak nampaknya. Benar-benar mereka menguasai zona. 2 player diutus untuk mengendalikan bagian luar, tapi ternyata Liquid pun ditumbangkan karena adanya Linux. Tapi kita lihat dengan adanya Dunia Games juga yang memanfaatkan momentum untuk masuk ke dalam circle nih Sanskuy. Linux menjadi pengganggu dari fight antara Dunia Games dan juga Bigetron Red Alliance, datang dari area belakang. Pemain yang baru mencicipi PMPL pertamanya bersama Zone kali ini akan coba dihukum oleh pemain Dunia Games. Namun ternyata gagal, Bigetron lah yang mendapatkan Linux, yaitu Yuhai OP. Yuhai OP yang udah bukan Yuhai Boy ya. Yuhai doang kan sekarang namanya. Pakai Boy gak sih? Boy OP. Oh, berarti Yuhai Boy OP. Banyak ya Bener gak? tambahannya. Iya bener harusnya. Yuhai Boy OP kan? Soalnya gue bingung kadang-kadang player. Ya, orang nambahnya OP, Iya. nambahnya Boy. Tapi ini ada pergantian dari Nomercy Iya. yang cukup menarik. Nanti akan kita Nanti lihat. aja kita bahas lah ya, karena sekarang kita fokus dulu ke Dunia Games dan juga Bigetron Red Alliance karena di depan sana Rancid sudah mengetahui dan menyadari adanya satu player yang berada di belakang smoke-nya. Nampaknya kali ini keunggulan dipegang penuh oleh Bigetron Red Alliance. Lihat setup mereka menguasai di bagian serata, tapi ternyata Yuhai Boy OP tertangkap di depan sana. Flyboy pun cukup percaya diri untuk melanjutkan tembakan-tembakannya, tapi dibakar oleh Molotov oleh seorang Liquid. Ya, Molotov ini membuat pergerakan Flyboy tersendat untuk bisa melakukan elimination menuju ke arah Yuhai. Namun tidak kehabisan akal, langsung melemparkan sebuah utility dan akhirnya Yuhai low kali ini. Bisakah diselamatkan? Masih bisa, ternyata tidak bisa karena ada jarak antara Liquid dan juga Yuhai. Yes, ada jarak dan itu yang mempersulit Yuhai Boy untuk bisa diselamatkan. Tapi sejauh ini Flyboy lah yang tertangkap terlebih dahulu. Dan kali ini McLary seorang diri di bagian belakang. Sudah mulai ketahuan posisinya. Lemparan nets pertama ke arah depan berusaha untuk nge-secure elimination point terlebih dahulu. Dan bahkan cukup barbar nampaknya ada satu player tadi yang menggunakan vehicle maju ke depan. Ya, sangat berani apa yang ditujukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Mereka sadar hanya sisa 2 saja dari Dunia Games. 1 tumbang, belum di revive kali ini, bahkan jaraknya cukup jauh. McLary harus segera membuat sebuah defensif agar dia bisa bergerak menyelamatkan rekannya, tapi tidak ada waktu karena granat juga datang menuju ke arah McLary. Yes, McLary dipukul mundur dan usaha revive digagalkan begitu saja dan Liquid tembak menuju ke arah depan. Masih bisa di counter dan itu dia akhir dari show match kita. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Awal yang baik untuk Bigetron Red Alliance. Memang ini show match, memang ini pemanasan. Namun apa yang ditujukan oleh Bigetron Red Alliance, seakan mereka sudah sangat panas, sudah sangat siap. Setup mereka rapi sekali.